Halo anak-anak, jumpa kembali Wei Tetong Tien. Apa kabar hari ini? Semoga kalian tetap semangat, tetap bahagia. Hari ini kita akan memulai pelajaran agama Konghucu, dan pada malam hari ini kita akan bicara tentang hukum alam. Tapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa untuk membuka pembelajaran secara online pada materi kali ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Hadirat Tuang Tien Cangti, kali semesta alam, dengan bimbingan Nabi Agung Konghucu dan para senming dipermuliakanlah. Syukur kami masih dapat berkumpul di dalam pembelajaran online pada kesempatan kali ini. Semoga Huang Tien memberikan kami kekuatan, semangat, dan terus keinginan kami untuk belajar dari tempat yang rendah ini, untuk terus menuju tinggi menempuh jalan suci. Wang Yi Sang Ti, Hui Tian Yu De, Wang Yi Sang Ti, Hui Tian Yu De Sanjai. Anak-anak, pada materi hari ini kita akan bicara tentang satu hukum. Kemarin sebelumnya kita telah belajar tentang hukum Tien atau Tuhan dalam agama Konghucu. Ada 3, yaitu yang kita pelajari, yang kita muliakan, yaitu Tien, Ti, dan Ren, di mana sebagai manusia kita harus selaras dengan hukum-hukum Tuhan. Kemarin kita sudah bicara tentang sharing, tentang pengalaman bagaimana Tien Tuhan ada di dalam hidup kita, dan itu bukan semerta-merta terus akhirnya kita hanya berdoa dan tidak berusaha. Tapi sebagai manusia kita tetap harus berusaha dengan sebaik-baiknya, tetap menjaga keseimbangan dan kelestarian alam, dan tentunya kita harus tetap berdoa kepada Huang Tian Shangdi sebagai yang maha pencipta, yang maha kuasa, dan maha segalanya di dalam kehidupan ini. Dan hari ini kita akan bicara tentang hukum alam di dalam agama Konghucu. Hukum alam itu apa kira-kira? Coba kita renungkan. Kalau kita melihat alam, kita melihat langit, kita melihat air, kita melihat tanah. Dalam hukum alam di dalam kitab I Ching dikatakan bahwa tersirat di situ bahwa hukum alam di dalam agama Konghucu adalah lemah dan kuat. Ya, kita bisa bayangkan satu gelas air dalam gelas tentu dengan mudah dapat kita minum. Tapi kita bayangkan beribu-ribu air di luar sana, baik di laut, di pantai, banyak sekali, bahkan bisa buat renang. Dan ketika kita tidak menjaga kelestarian, keseimbangan alam, yang terjadi adalah paling contoh, paling gampang adalah ketika di dalam satu kota kita tidak bisa menjaga kebersihan sampah, akhirnya air yang mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah terhambat. Yang terjadi adalah banjir. Terus kemudian airnya melimpah dan masuk ke rumah kita masing-masing. Itu paling simpel contohnya adalah dengan air. Begitu juga dengan di hutan-hutan kita tebang pohon dengan sembarangan, padahal di dalam ayat kita dikatakan kalau kita mau nebang pohon, ya pohon yang tepat apa? Tepat untuk waktunya untuk ditebang, dengan tidak lupa menjaga kelestarian dengan menanam kembali pohon-pohon yang baru. Dengan penggundulan hutan, mengambil kayu dengan sembarangan, apa yang terjadi ketika musim hujan? Gunung bukit itu tidak mampu lagi menahan air, akhirnya yang terjadi adalah bencana longsor. Banyak bencana yang terjadi karena sebenarnya keharmonisan yang sudah terjadi di alam, keseimbangan alam yang sudah berjalan sesuai siklusnya dirusak oleh manusia. Makanya hari ini kita belajar bahwa untuk hukum alam di dalam agama Konghucu, kita percaya bahwa hukum alam itu yang kuat dan yang lemah. Yang kuat akan menang, yang lemah akan kalah. Itulah alam. Jadi kita juga harus bisa mengendalikan supaya yang kuat ini tidak terlalu berlebihan dan yang lemah ini tidak juga terlalu lemah, sehingga keseimbangan alam itu sangat penting. Saat ngambil pohon, ya kita harus memikirkan bibitnya untuk kembali
terbang pada saat yang tepat, sehingga siklus alam ini terus berjalan, keseimbangan alam ini terus ada, dan itulah yang diharapkan di dalam kehidupan kita, bisa selaras, bisa harmonis dalam hubungan antara kita manusia dengan atau bumi atau alam di mana kita berpijak. Tapi yang terjadi di luar kita, banyak sekali yang terjadi adalah bencana alam mana-mana. Nanti saya setelah ini kita akan nonton video kejadian di tahun 2019, ada beberapa cuplikan bencana-bencana yang terjadi, dan mari kita merefleksikan hari ini apa sih yang sebenarnya yang harus kita lakukan, apa yang sebenarnya harus kita jalankan sebagai umat Konghucu untuk ikut ambil bagian di dalam membuat keharmonisan alam, supaya yang kuat tidak mendominasi dan menjadi superior, akhirnya terjadi bencana, dan yang lemah juga tidak terlalu lemah sampai kekurangan misalnya air, sampai kekurangan sampai terjadi bencana kekeringan, sehingga keseimbangan yang diperoleh. Mari anak-anak coba kita refleksikan pembelajaran hari ini dengan sebuah video pembelajaran yang saya ambil, yaitu tentang bagaimana alam yang tidak seimbang, yaitu terjadinya bencana di tahun 2019 yang terjadi baik di Indonesia maupun di luar negeri. Mari kita simak berikut ini. Topan Lekima. Pada tanggal 2-14 Agustus lalu, di beberapa tempat sekaligus seperti Filipina, China bagian timur, Taiwan, dan Kepulauan Ryukyu, Jepang, telah terjadi topan Lekima, guys. Saat itu, pada tanggal 2 Agustus, Badan Meteorologi Jepang mulai memantau tanda-tanda angin kencang yang berkembang di Laut Filipina. Kemudian topan perlahan berkembang saat bergerak ke utara, dan kemudian badai ini menghantam daerah apapun yang dilewatinya. Aduh, serem banget ya, Dek. Bener-bener serem. Seperti di Filipina, topan ini membunuh 30 orang. Sementara itu, ada 49 orang tewas dan 15 orang terluka di Taiwan. Topan ini pun menyerang China. Terdapat 28 orang tewas dan menyebabkan 1 juta orang mengungsi karena daerah tinggalnya yang terancam bencana. Tentu aja, badai ini juga menimbulkan kerugian hingga triliunan rupiah. Nah, berdasarkan penelitian, topan tersebut berasal dari gelombang badai tropis yang terbentuk di Lautan Pasifik Barat pada 31 Juli 2019. Topan Hagibis Jepang. Selanjutnya nih, lagi-lagi bencana topan kembali melanda. Pada tanggal 4-20 Oktober, topan Hagibis melanda di beberapa kawasan di Jepang. Kerusakan luas pun terjadi dan paling parah di wilayah Kanto yang belum pulih dari badai topan Fasei sebelumnya yang terjadi pada 29 Agustus lalu. Hingga 20 Oktober 2019, tercatat ada 70 orang tewas dan puluhan orang hilang. Topan Hagibis pun menjadi topan yang paling merugikan kedua sepanjang sejarah. Angin yang sangat kencang dan hujan yang lebat ini pun menimbulkan banjir dan tanah longsor. Lebih dari 230.000 orang pun dievakuasi ke tempat yang aman. Nah, di sejumlah kota dikabarkan terendam air, sungai-sungai meluap karena hujan deras yang terus melanda. Kerusakan paling besar terjadi di kota Nagano nih, Kak. Oh gitu, Dek? Iya, banyak layanan kereta cepat telah dihentikan dan beberapa jalur di kereta bawah tanah Tokyo dihentikan sejak hari Sabtu. Lebih dari 1.000 penerbangan pun dari Bandara Haneda di Tokyo dan Bandara Narita di Chiba telah dibatalkan. Semoga kejadian ini cepat berakhir ya, Kak. Amin. Gelombang panas di India.
Guys, masih ingat gak sih dengan gelombang panas yang menghantam negara India dan sekitarnya? Ingat gak kamu, Dek? Aku inget deh, yang pada bulan Mei itu kan? Ya, di bulan Mei ini hingga pertengahan Juni lalu, India dan Pakistan memang mengalami gelombang panas yang dahsyat. Suhu paling tinggi bahkan mencapai 51 derajat Celcius yang terjadi di Churu, Rajasthan. Akibat gelombang panas itu, sekitar 180 orang tewas di negara bagian Bihar. Sementara 5 bayi meninggal di Pakistan setelah terpapar panas yang ekstrim. Wow, dahsyat banget ya, Dek. Sedih banget ya, Kak. Parahnya nih guys, gelombang panas ini menyebabkan kekeringan dan kekurangan air di seluruh India dan Pakistan. Waduk serta sumber air lainnya menjadi kering dan krisis air pun terjadi. Yang lebih mengerikannya lagi nih dek, gelombang panas telah memicu aksi kriminalitas di kedua negara ini. Yang dikarenakan belum adanya tindakan dari pemerintah setempat yang tanggap akan bencana. Dan akhirnya penduduk pun protes karena pemerintah dinilai lamban dalam bantuan dan mengelola krisis air yang terjadi di wilayah tersebut. Semoga cepat pulih kembali ya, Kak. Amin. Badai topan Idai Afrika. Kak, kita beranjak yuk dari Asia. Yuk. Mari kita menuju ke Afrika. Salah satu bencana alam paling parah yang terjadi adalah badai topan Idai yang menyebabkan 1.000 orang tewas hingga 11 April 2019. Badai ini menyebabkan kerusakan parah di Malawi, Zimbabwe, dan Mozambik. Bencana alam ini terjadi pada 4-21 Maret 2019 lalu. Puncak badai topan Idai terjadi pada 14 Maret dengan kecepatan angin maksimum 195 km per jam loh. Cepat banget ya. Wah, kok bisa kayak gitu ya? Nah, diperkirakan kerusakan akibat badai topan Idai menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi pemerintah daerah-daerah di Afrika, Mozambik, dan Zimbabwe. Akibat badai ini, terjadi banjir yang parah di kawasan Madagaskar, Malawi, Mozambik, dan Zimbabwe. Dilansir dari Republika, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh pemerintah dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, topan Idai terjadi pada malam 14 Maret dekat kota pelabuhan Beira, Mozambik, dan membawa angin kencang dan hujan. Air di dua sungai besar, Buzi dan Pungu, melimpah membanjiri seluruh desa dan menyebabkan jasad-jasad mengapung di air. PBB sebelumnya mengalokasikan 20 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 279 miliar rupiah untuk mengatasi krisis kemanusiaan akibat badai Idai di Afrika Timur. Apakah ibu jamarinya udah bungka jamari? Masuk pakai di apa-apa. Polisinya pas utang mamanya. Mako tidak dong mah domain saya lagi baba sanggu. Banjir dan longsor Sentani. Nah guys, kalian pasti masih ingat nggak dengan bencana longsor yang menimpa saudara kita di ujung timur sana pada 16 Maret 2019 lalu. Terjadi banjir bandang dan longsor parah di wilayah Sentani, Jayapura. Menurut data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau yang kita biasa sebut BNPB, banjir bandang dan longsor Sentani menyebabkan 83 orang meninggal, 75 orang luka ringan, 84 orang luka berat, dan 4.273 orang mengungsi dari tempat tinggalnya. Bencana ini terjadi karena intensitas hujan yang sangat tinggi. Lalu, karena pegunungan Cyclop gundul, air ini tidak bisa ditahan dan meluncur ke pemukiman. BNPB menyebut bahwa pegunungan yang semestinya menjadi daerah resapan air justru berubah menjadi pemukiman dan wilayah pertanian. Ketika hujan deras di gunung, maka palung sungai yang ada di sekitar Sentani tidak mampu menampungnya. Kemungkinan indikasi bahwa sebelumnya terjadi longsoran-longsoran yang kemudian membendung aluran-aluran sungai di hulu. Imbasnya, 350 rumah, 3 jembatan, dan 8 sekolah rusak yang diakibatkan bencana ini. Kasian ya dek, kalau udah kayak gini, mau nyalain siapa deh menurut kamu? Iya ya kak, kalau udah kayak gini, salah siapa ya? Banjir bandang Sulawesi Selatan. Dan selanjutnya masih ada nih guys, bencana dahsyat yang terjadi pada saudara kita di wilayah Sulawesi. Peristiwa banjir bandang di Provinsi Sulawesi Selatan juga menjadi catatan tersendiri bagi Indonesia. Terjadi pada 22 Januari 2019, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sulawesi Selatan menyebut bahwa banjir ini menyebabkan 69 orang meninggal dunia, 7 orang hilang dan berdampak pada 13 kabupaten kota. Banjir ini menyebabkan 4.857 unit rumah terendam, 10 jembatan rusak, 22 unit sekolah rusak, 12 fasilitas ibadah rusak, 6 fasilitas pemerintah rusak, serta 11.876 hektar sawah terendam banjir. Wilayah paling berdampak adalah Kabupaten Maros, Goa, dan Jeneponto. Banjir parah disebabkan oleh meluapnya Sungai Jeneberang dan dibukanya pintu air bendungan Bili-Bili di Goa.
tadi kita sudah menyimak sebuah cuplikan video tentang bagaimana bencana alam yang terjadi baik di Indonesia maupun di beberapa bagian di dunia ini. Semoga pembelajaran video tadi kita bisa belajar mengambil hikmah, mengambil makna yang terkandung di dalamnya, bahwa kita sebagai manusia harus dapat menciptakan keseimbangan. Tidak hanya pribadi kita kepada sama manusia, juga kita kepada alam dan tentunya kepada Tuhan, tentang kemarin yang sudah kita bahas. Pada hari ini kita refleksikan sebenarnya siapa kita dan apa sebenarnya peran kita dan apa kualitas hidup kita sebagai umat Konghucu, terutama sebagai kalian sekarang. Apa sih kualitas di dalam diri kalian yang dapat kalian bagikan, yang dapat kalian berikan untuk menjaga alam yang ada di sekitar kita. Coba kita gali, kita masuk ke dalam hati kita, supaya kita tenangkan pikiran kita, rileks, duduk santai, dan kita gali dalam hati kita sebenarnya apa sih yang sudah kita lakukan untuk membuat peran kita dalam menjaga keseimbangan lingkungan yang paling sederhana saja yang pernah kita lakukan. Hal itu membuat kita menjadi manusia yang berkualitas. Jadi nanti kita renungkan, kalian renungkan, dan coba kalian tuliskan, ceritakan, boleh diketik, boleh voice note, atau kalian mau buat video penceritaan, silahkan. Apa sih kualitas diri yang dapat kalian perbuat ketika kalian sudah belajar tentang hukum alam dan telah merefleksikan apa sih kejadian bencana-bencana dari video tadi yang telah dibagikan, dan juga kemarin kita sudah bicara tentang hukum Tuhan, bagaimana kalian menjadi manusia yang berkualitas. Coba kalian buat nanti sebagai penugasan, kalian tulis hasil refleksi hari ini, apa sih yang dapat kita perbuat sebagai bentuk kualitas diri kita di dalam menjaga hubungan keseimbangan dengan alam. Dan tentunya itu berhubungan dengan kita sesama manusia dan kita sebagai ciptaannya. Semoga pembelajaran singkat pada kali ini kita dapat lebih memahami, lebih merefleksikan bahwa sebenarnya kita sebagai manusia adalah pribadi yang kecil ketika kita terjadi bencana. Seperti Losek tadi bilang, air yang 1 gelas mungkin bisa kita minum dengan cepat habis. Tapi apa yang terjadi ketika ada bencana tsunami, ketika ada bencana banjir bandang, orang dengan mudah akan terseret, bahkan tidak selamat jiwanya, karena air tadi. Karena air punya satu kekuatan hukum, yaitu dia bisa menjadi sesuatu yang lemah, tapi dia bisa menjadi sesuatu yang kuat. Mari kita belajar sebagai pribadi umat Konghucu untuk dapat menyesuaikan diri, menciptakan keharmonisan alam, supaya air tadi dapat berfungsi dengan sebagaimana mestinya dan tidak membuat kerugian baik material maupun nyawa yang bisa meninggal karena kita tidak dapat menjaga keseimbangan alam. Patuhi hukumnya, dan kita percaya sebagai umat manusia ketika kita patuh akan hukum Tuhan, menyadari akan hukum alam dan hukum kemanusiaan, kita akan menjadi umat Konghucu yang terus belajar dari tempat rendah ini untuk kita bisa menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Terima kasih. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan sebuah doa penutup. Silahkan kita menyatukan hati, menundukkan sejenak, kita berdoa bersama. Doa dimulai, kehadirat Tuhan Tien Sangti, Khalik semesta alam dengan bimbingan Nabi Agung Konghucu para sembing dan leluhur. Terima kasih atas pembelajaran pada hari ini. Semoga kami sebagai umat manusia dapat menyadari dan merefleksikan diri
bahwa kami memiliki peran dan fungsi untuk menjaga kelestarian alam sehingga alam ini dapat tetap seimbang menjadi sesuatu yang harmonis di dalam siklusnya, tidak menghancurkan kita sebagai manusia, tetapi dengan alam kita dapat harmonis, dengan hukum Tuhan kita dapat harmonis, dan dengan sesama manusia kita dapat harmonis, sehingga kita dapat menciptakan kedamaian di dalam diri, keluarga, bangsa, dan negara. Quang Y Sang Ti, Wei Tian Yu De. Quang Y Sang Ti, Wei Tian Yu De. San Cai. Wei Tetong Tien, dan sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Zaijian.